Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Sekarang kita mendengar, bagi kita yang minggu lalu dengar, ya seperti kok 2 kali. Nah itu kita harus lebih menyadari. Kalau 2 kali diberitakan, itu berarti Tuhan pasti dan segera akan melakukan. Karena itu memang yang kita butuhkan ya, menjadi, nanti kita lihat ya, bangkit dan menjadi terang. Karena kegelapan sedang menutupi semua dunia ini. Ya, kegelapan, berita-berita buruk, hal-hal yang buruk ya, yang mengerikan mungkin. Ya, krisis, depresi, keuangan dan segala macam. Ya, tapi Tuhan mau kita prosper, makmur. Ya, makmur itu bukan hanya soal keuangan, juga hubungan dengan Tuhan, prosper ya, dengan pasangan, dengan keluarga, anak, istri, semua, maksudnya suami ya, atau anak-anak ya, dan semua orang ya. Kita diulang-ulang juga oleh pastor, ketika mendengar firman Tuhan kita terima. Waktu kita melalui firman Tuhan kita disembuhkan ya. Dan karena salib itu bicara tentang finish work ya, pekerjaan yang sudah sempurna. Bagi dunia salib itu adalah kebodohan ya, berita salib itu juga kebodohan. Tapi kita tahu ya, bagi kita satu-satunya juru selamat hanya Yesus, juru selamat dunia. Yang gak ada yang lain. Yang lain agama, yang lain tuntutan, lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, dan harapkan surga dari manusia menuju surga. Ya kita tahu gak bakal qualified ya. Tetapi kalau Yesus mati bagi orang berdosa, ketika kita masih berdosa, kita qualified. Kita semua orang berdosa. Oleh darahnya semua dosa sudah dihapuskan. Ya. By grace through faith, melalui kasih karunia, oleh kasih karunia melalui iman. Kita terima artinya. 1 Korintus 1 ayat 18. Itu kuasa yang luar biasa ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Di luar Yesus nggak ada keselamatan, saudara. Di luar Yesus adalah kebinasaan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, ya diselamatkan itu artinya save, sozo, ya, untuk termasuk utuh, damai sejahtera, kemakmuran, dilindungi, ya, sangat luas artinya. Dan zozo juga, atau itu kan bahasa Yunani. Diselamatkan itu, juru selamat itu juga Yesus, Yesua, ya, Jesus, Yesua. God Almighty that save, Tuhan semesta alam yang menyelamatkan. Dari namanya aja kita udah tahu, juru selamat. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita melihat ya, dengan kuasa, power, bahasa dunamis. Dunamis bahasa Yunaninya. Itu power, kuasa, kesembuhan, pemulihan, terobosan. Saudara, kita terus dengar seperti tadi kesaksian. Ketika dia mendengar firman Tuhan, apapun yang menjadi masa lalu yang rusak, yang seperti apapun, itu direstorasi. Yang percaya katakan amin. Ya, power. Tentu saudara, kita nggak usah takut. Tuhan pakai orang-orang yang the last, the least, the lost. Yang orang-orang yang paling belakang mungkin, yang paling yang domba yang hilang, anak yang hilang, yang the lost, the least, orang yang terkecil, yang gak dianggap. Tapi itu ada the power, ya, kuasa Tuhan. Berita Injil, kuasa Tuhan, ya, untuk unto salvation, menyelamatkan. Ya, seperti Gideon sangat ketakutan oleh Midian, ya, karena Midian ambil hasil panen, baru dikit diambil lagi, dirampok lagi, sampai miskin tuh bangsa Israel.
oleh Midian. Tapi kita lihat dari Hakim-Hakim 7 ayat 13 ayat 14. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang, ya Gideon mengintai, lihat di perkemahan Midian, dia langsung dengar, menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Bread, ya, dia lihat mimpi roti. Kita tahu roti hidup itu adalah firman, ya, makanya Bethlehem, Lechem itu bahasa Ibraninya, Lechem, ya, roti, rumah roti. Nah, temennya langsung jawab, ya, Lechem itu juga artinya fight, ya, laham, sama tuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Ya, Tuhan angkat hakim, pemimpin untuk melawan Midian. Gideon, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Jadi roti itu adalah firman, pedang, tuh pedang roh keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dan Tuhan taruh dalam mulut kita. Tuhan letakkan, Tuhan memuaskan hidup kita dengan firman. Minggu lalu kita dengar, makanya diulang lagi. Nanti kita lihat diulang lagi sampai kita itu mengerti, ya, apa yang Tuhan taruh di dalam mulut kita. Makanya dikatakan Tuhan satisfy, Tuhan memuaskan mulut kita. Kalau Tuhan memuaskan, itu artinya dengan roti dari surga. Kita makan, gak bisa tua, saudara. Luar biasa ya. Yang ada, ya dimudahkan lagi. Gak bisa tua. Nggak bisa sebenarnya. Kalau kita orang Israel keluar dari Mesir, dia makan mana dari surga tuh, roti. Yang lemah jadi kuat, gitu. Yang tua jadi kuat, bisa berjalan, dimudahkan lagi. Yang percaya terima Kanaan sampai kayak apa, Kaleb, ya, khususnya, dan Yosua, dimudahkan lagi, tambah kekuatan. Saudara, dunia nggak bisa menerima. Ini suatu kebodohan bagi dunia. Tapi bagi kita ini power. Power. Kalaupun dalam kehidupan saudara, misalnya satu hari kerasa kok kayak lemah, kayak mau sakit, ambil perjamuan, baca firman, dengerin kayak tadi kita dengar firman. Dengar praise report dari dia, dengerin firman, power, kuasa, ya, setiap sel, setiap jaringan hidup kita dinutrisi lagi. Mazmur 103 ayat 5 bilang apa? Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ya, bahasa Inggrisnya, dia satisfy your mouth, mulut kita dengan goodness. Satisfy artinya dipuaskan dengan roti dari surga. Nggak bisa tua. Sesuatu terjadi bagi tubuh kita, ya, sehingga firman Tuhan bilang, sehingga masa mudamu menjadi baru. Dia renewed your youth, dimudahkan lagi, kemudaan kita dimudahkan lagi, seperti pada burung Raja Wali. Saudara, burung Raja Wali itu secara literal, secara harafiah. Tuhan kenapa nggak pasang di sini burung kakak tua? Saya dulu pikir gitu. Menjadi tua. Ya, atau burung merpati, bukan burung yang lain gitu ya. Burung pipit, burung merpati, mungkin burung apa. Kenapa burung Raja Wali? Karena secara harafiah, burung Raja Wali itu memiliki umur yang panjang. Di dunia binatang biasanya kali 7 katanya. Umurnya 70 tahun. Kalau kali 7 ya 490 tahun kalau manusia. Tapi waktu dia berumur 40 tahun, yang saudara bisa Google ya, dilihat lifespan atau umur daripada Raja Wali.
Dia dianggap tua umur 40 tahun. Tapi di dunia binatang 40 tahun sudah cukup lama ya. Paruhnya sudah panjang dan bengkok karena seperti kuku kan tumbuh. Kukunya juga begitu. Panjang dan bengkok sehingga waktu dia mencengkram misalnya mau makan ikan tidak bisa menangkap mangsa. Bulu-bulunya juga menjadi tebal dan berat, sukar untuk terbang. Ya, kalau tidak ada di-renewed, diperbarui, disegarkan, mati dia hari itu. Waktu-waktu itu. Tapi Raja Wali memiliki ya ini yang disebut, ini Tuhan. Ya Tuhan mengajarkan kita. Dia naik ke gunung, batu, dia ketukan paruhnya sampai copot dan paruhnya tumbuh lagi. Kemudian barunya tumbuh lagi, dia cabut semua kuku-kukunya yang panjang dan bengkok dan tumbuh lagi kukunya yang baru. Dan kukunya yang baru mencabut semua bulu-bulunya yang berat dan tebal, tumbuh lagi bulu yang baru, yang muda dan terbang lagi. 30 tahun secara literal, secara harafiah. Di dunia binatang, kalau saudara pelajari googling, benar-benar seperti itu. Ya artinya 2 kali lipat. Terbang lagi. Dan seperti baru aja. Nah saudara dan saya, Raja Wali juga gambaran daripada di atas sayap Raja Wali. Di atas sayap kasih karunia kita diangkat tinggi. Itu bicara juga tentang Yesus, firman. Jadi rahasianya sederhana, saudara. Mau sehat, mau baik, dimudahkan lagi, tambah hari tambah kuat, bukan tambah lemah. Ya. Cuma dengar firman Tuhan, saudara. Ya saya hafalin Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan semua benefit keuntungannya. Diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Ditebus dari destruction, dari kecelakaan, dari kematian. Dimahkotai favor dan kelembutan. Dia puaskan mulut kita dengan goodness sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Saya makan. Kita makan hal-hal itu. Kita makan firman ini. Papa, saya pakai yang lain. Saya adalah kebenaran Allah di surga. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Tuhan Yesus di surga nggak jadi tua, nggak jadi sakit, nggak jadi miskin, nggak jadi hancur. Demikian saya di bumi sekarang. Silakan saudara. Ya renungkan firman Tuhan. Ya kita generasi. Kan kita ada di third day ya, kita generasi after 2 days sekarang. Ya. Kita bangkit ya. Gak bisa tua. Gak bisa tua. Ya maksudnya gini, gak bisa Pak, tua itu alamiah kan? Enggak, tua itu adalah kutuk. Yesus mati muda 33,5 tahun di kayu salib supaya kita umur panjang dan dimudahkan. Amin. Walaupun itu gak masuk akal. Manusia kan kebodohan tadi. Tapi bagi kita adalah the power of God. Saudara kalau gak percaya lihat aja tuh. Bukan gak percaya, saudara percaya lah ya. Lihat aja pas service. Tambah tambah muda kita lihat gitu. Ya. Dan saya sama-sama anak Tuhan. Hari ini aja tadi pagi saya lari hampir 13 kilo. Meter 30 meter ya, tambah kuat dengan pace yang di bawah 7 menit per kilometer di bawah kecepatannya. Bukan saya hebat, tapi kita terima the power of God ya. Simple saudara, simple. Makanya Matius 6 ayat 10 doa Bapa kami bilang apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di
Di surga nggak ada kemiskinan, nggak ada sakit penyakit. Saudara, pakai ayat ini juga di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datang melalui Yesus Kristus, ada dalam diri saya. Jadi Pak Tony bilang, kan Yesus ada dalam diri saya. Iya, kita ada di dalam Yesus. Iya. Kalau kita ada di dalam Yesus, kita aman. Kita ada di dalam benteng, kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan, gunung batu, itu Yesus semua tuh kalau gambaran ini. Super aman. Gak perlu takut apapun. Gak ada yang bisa mengancam kita. Kita biji mata Tuhan. Yesus di dalam kita. Setiap sel, setiap jaringan ada kehidupan Kristus. Zoe. Kristus hikmat saya. Hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan, jalan, kebenaran, dan hidup. Itu Yesus semua. Sukacita, damai sejahtera, itu Roh Kudus semua. Amin. Ya, sebagaimana di surga, demikian kita di bumi. Sekarang ini. Itulah kebenaran saudara dan saya terima. Ya, makanya jangan mau dibohongin siapapun. Ya, Tuhan kasih penyakit, Tuhan kasih kemiskinan, Tuhan izinkan begini, izin kematian muda. Di surga nggak ada surga. Kalau saudara udah berkata, jadilah kehendakmu di bumi, saya nih di bumi seperti di surga. Selesai, saudara. Ya, di surga nggak ada kemiskinan, jalannya aja dari emas. Saya by grace ya insinyur jalan ya. Master jalan raya, traffic engineer dan highway engineer ya. Di surga itu bukannya lapisan atasnya aja jalan emas gitu, bukan pave-nya aja itu lapisan permukaan disebutnya, tapi slab. Kayak kalau saudara sekarang kan kita di Indonesia bikin jalan biasanya dari beton semua dicor gitu. Nah itu beton semua setebal itu, selebar jalan, itu emas murni. Itu surga. Wahyu 21 kita baca aja. Ya. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Gerbangnya dari mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Mutiaranya segede pintu gerbang. Kita nggak kebayang ya mutiara sebesar itu. Ya. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Emas murni. Berarti berapa? 24 karat ya, 24 karat. Murni sampai begitu mengkilap seperti kaca. Emas tapi. Emas gak ada harganya di surga. Maksudnya cuma jadi jalan. Artinya kalau kita berpikir, Bapak, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu saya di bumi ini seperti di surga. Kan kehendak Bapak berarti. Amin. Ya. Jadi firman itu solusi, dan khususnya sekarang kita bicara tentang di minggu lalu ya, tentang arise and shine, dan bagaimana kalau saya ya gimana Pak Melki, kita jadi makmur gitu ya, bahkan dalam segala hal ya, juga dalam keuangan termasuk. Di mana? Jangan firman kayak begini, ada orang begitu kan. Nanti orang kecewa. Ya karena dia udah bilang kecewa, kalau nggak terjadi, ya nggak terjadi sama orang itu, saudara, walaupun Kristen. Tapi kalau kita seperti anak kecil, kita bilang, Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga tuh jalannya aja dari emas. Nah, kita balik lagi ya. Jadi ini yang saya bilang, ini dua kali terjadi, 2 kali pasti nih jadinya ya. Maksudnya jadi pasti. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 dulu ya. Arise, bangkit, menjadi teranglah. Bukan terang kita, saudara. Saudara terang dunia, betul, karena terang Kristus. Sebab terangmu datang siapa? Ya Yesus. Dan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Udah terbit, terus kian mendapat terang sampai rembang tengah hari. Kalau di Amsal dibilang, sampai maksimal terangnya. Itulah Yesus dalam diri saudara dan saya.
Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nah, ketika kita melihat dunia makin gelap, ya, kan Israel juga jam profetiknya Tuhan kan, perang gitu gelap, krisis, depresi. Saudara nggak usah takut kalau dengar beritanya kelaparan, karena selalu ya kelaparan, bicara kelaparan, depresi, inflasi atau segala macam tentang keuangan. Ketika itu menekan kita gitu atau di sekeliling kita terjadi, itu sebenarnya di titik itulah Tuhan itu memberkati Abraham misalnya atau Ishak di tengah-tengah kelaparan. Makanya disebut tetapi tuh, makanya ya Pak, kegelapan, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi di titik itulah tetapi sebaliknya terang Tuhan terbit atasmu. Nanti kita lihat ya apa itu terang Tuhan dan segala macamnya. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bukan kemuliaan kita, kemuliaan apa radian, makanya tadi pastor sampaikan. Ya, dunia ini gelap total, depresi, ya orang-orang dunia nggak punya harapan. Tapi terang Tuhan untuk God's people, untuk kita, anak-anaknya. Radian itu bicara juga health, ageless, ya. Radian namanya juga kemuliaan. Bahkan Adam tuh dari Taman Eden sebelum dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu dia pakai Shekinah glory, radian. Ya, terang kemuliaan Tuhan. Ya. Manifestasi dari kehadiran Tuhan sebenarnya simpel. Apa sih radian? Manifestasi dari kehadiran Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Nah itu harus, bukan harus ya, kita terus dengar firman, dengar lagi, amin kan, terima lagi. Lama-lama semakin terang. Ya, ayat Kejadian tadi udah belum ya, ayat 3-nya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi bukan kita ngeden nih buat terang, bukan. Terang Tuhan. Ya. Nah, akhirnya menjadi terang kita. Dan bangsa-bangsa, raja-raja bahkan. Raja-raja bicara orang-orang berkuasa yang punya uang ya. Yang punya harta, yang punya sesuatu. Itu datang kepada cahaya yang terbit. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya, saudara. Oh, kerajaan Allah apa tadi? Kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu. Yesus sebenarnya sudah datang di dalam kita. Sampai bangsa-bangsa, people ya, itu melihat. Melihat pasti. Kita jalanin aja terus. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman, kepada iman. Dengar terus firman Tuhan seperti ini. Kabar baik, power of God, kuasa Tuhan, kabar baik, terus kabar baik, memperkatakan kabar baik, ya, saudara lihat aja, kulit saudara juga nggak akan keriput, saudara. Beneran, ya. Yang rusak direstorasi, yakin aja, kapan nggak tahu lah, pokoknya tetap percaya. Soalnya kan rambut yang rontok aja ditumbuhin lagi sama Tuhan. Nah itu namanya apa? Ya kita terus radian. Ya makanya ayat 4-nya udah ya tadi itu ayat 4-nya balik. Yesaya 60. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Akhirnya kita nggak tertunduk lagi, nggak lihat kematian ke bawah, bukan, tapi angkat, lihat Yesus dan lihat sekeliling juga. Ya, maka mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anak perempuan digendong, bahkan yang keluarga yang udah tercerai-berai dikumpulin lagi sama Tuhan. Ya. 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Nah, nanti kita akan lihat ya. Akan
heran dan berseri-seri. Artinya mukanya wow gitu. Nanti kita lihat ya, orang dengan takut dan gentar. Nanti larinya ke situ tuh. Dengan semua kebaikan Tuhan, bukan tuh kan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12 apa ya. Jadi seolah kayak ketakutan itu, bukan. Fear and tremble nanti kita breakdown ya. Itu benar-benar seperti ini. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Wah, gitu. Gemetarnya tuh begitu gitu ya. Sebab kelimpahan dari seberang laut. Nah, laut itu bicara bangsa-bangsa tadi. Akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan, terus kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Nah, inilah. Sekali lagi tadi saya sampaikan di awal. Udah ngomongin 2 kali, minggu lalu juga disampaikan ayat-ayat ini. Berarti Tuhan akan pasti dan segera akan melakukannya. Artinya apa? Kelimpahan bangsa-bangsa, transfer of wealth, kemakmuran dipindahkan. Caranya gimana? Caranya gimana? Saudara jangan ngomong cara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya. Yang Tuhan akan membuat kita heran, berseri-seri, tercengang, berbesar hati. Fear and tremble tuh, sampai gemeter gitu lihat. Wah, sampai segini. Amin. Ya, karena dunia sebaliknya. Kelaparan, gelap, depresi. Tuhan lakukan yang sebaliknya ya, dia terang. Makanya dia bilang tadi menjadi terang ya, menjadi saksi, be witness, bukan do, bukan lakukan untuk jadi terang, buat untuk mulia, bukan. Saudara kita lihat fear and tremble tadi ya. Jadi itu bicara berbesar hati, gentar gitu kita lihatnya. Saudara bayangkan ya, mungkin keuangan kita mungkin belum begitu baik gitu ya. Tapi tiba-tiba berlimpah-limpah sampai begitu banyak. Sampai kita bingung. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kan gemeter saudara. Nah, itu yang terjadi misalnya dari perempuan yang 12 tahun perdarahan. Dia perdarahan 12 tahun. Bayangin perdarahan, kurus kering pasti kan. Menstruasi gak habis-habis. Orang menstruasi 3 hari 4 hari aja kadang-kadang lemes lah, ginilah, sakit lah. Ini 12 tahun. Perdarahan terus. Udah ke dukun, udah ke tabib dibilang, udah ke dokter, kemanapun dia dicari, nggak bisa disembuhkan. Uangnya udah habis. Miskin udah. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Ya, mengalir kuasa tadi. Mengalir kuasa dari Yesus kepada dia. Kenapa? Karena dia ada tangan terbuka menerima. Karena iman. Ya, touch of faith. Sentuhan iman. Karena masing-masing mendengar, masing-masing apply. Coba kita lihat aja Markus 5 ya, kita baca aja sebentar kisah ini. Ayat 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Pada Tuhan Yesus berbondong-bondong orang jamah nggak ada yang sembuh. Kenapa? Karena nggak ada iman, nggak ada yang mau diambil dari Yesus. 29. Oh belum ya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan dia sah bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dengan touch of faith. Yesus dalam kita. Ya kita berkatakan. Yesus dalam saya. Saya bait Roh Kudus misalnya. Saudara tahu kan? Kamu ini bait Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri kamu. Yesus dalam kamu. Tuhan, kalau rumah saya aja kalau bocor saya perbaiki. Ini rumahmu loh. Bocor diperbaiki sama Tuhan. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada power, ada dunamis, kuasa bahasa Yunaninya yang keluar dari dirinya, keluar mengalir. Ya. Dan dia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Semua juga jamah, tapi nggak ada
Nggak ada iman gitu, nggak ada tangan yang menerima, terbuka. Hanya perempuan ini saat aku jamah jubahnya, aku sembuh. Udah lihat ya, ayat 33. Nah ini ya, sampai gemetar dia. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Fear and tremble. Masa ketakutan gitu? Bukan. Dia sampai gemetar gitu. Saya 12 tahun. Udah lemes, udah gak bisa jalan. Udah habis uangnya, udah miskin. Gara-gara harus bayar penyakitnya. Seketika tubuhnya kuat sembuh. Gimana gak gemeter, saudara? Ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya tuh kan, dan bangkit dia dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya, memuliakan Tuhan. Itu makanya dibilang ya, kemuliaan Tuhan terbit atasnya. Saudara, apapun ya, karena segalanya adalah jawabannya adalah Yesus. Fear and tremble, Yeremia 33 ayat 9. Jadi saudara, jangan mau dibohongin gitu ya. Maksud saya gini, ya itu takut dan gentar. Kita ketakutan sama Tuhan, kayak lihat ketakutan sama ular gitu. Bukan saudara, bukan. Ya baca ya. Ini biar Alkitab menjelaskan Alkitab, menerangkan Alkitab. Kita melihat terang. Ya, karena begitu ya kita baca ya, dan kota ini menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Kita juga jadi penuh sukacita di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala goodness, segala kebaikan yang kulakukan kepadanya. Nah, dijelasin ya. Segala kebaikan yang kulakukan, sama-sama katakan. Segala kebaikan Tuhan yang melakukan dalam hidup saya. Terus efeknya gimana? Lanjut. Mereka akan terkejut dan gemetar. Nah, ini bahasa Inggrisnya fear and tremble. Tremble. Ya sama juga. Sampai terkejut atau takut dan gentar gitu. Akan apa? Karena segala kebajikan atau goodness ya bahasa Inggrisnya ya, dan segala kesejahteraan, shalom yang kulakukan kepadanya. Nah, jadi kita jangan mau lagi ditipu. Kalau Tuhan melakukan, pertama baik. Ya. Luar biasa baik. Ya, selalu hidup, bukan mematikan. Dan berlimpah luar biasa, ajaib. Kita sampai gemeter-gemeter tuh. Anak kebaikan Tuhan. Belum terjadi Pak, begini saya mau tuh. Ya mulai dong, mulai terima suplainya. Terima aksesnya gitu. Ya, hidup nggak dengan khawatir. Terima. Salurannya tuh lancar terus dari surga. Ya, sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Datanglah kerajaanmu. Jadilah anakmu di surga seperti saya di bumi sekarang. Seperti bumi terus. Dengan pengertian, percaya, lihat Yesus. Bukan lihat masalah, bukan lihat kegelapan. Lihat Yesus yang gak miskin, lihat Yesus yang gak sakit, lihat Yesus yang gak kekurangan apapun. As he is, so are we. As he is. Terima. Ya kalau saya kan sering praktek, kalau lari-lari, Kristus kekuatan saya, Kristus jantung saya, Christ is my strength, Christ is my health, Christ is my strength. Kristus kemakmuran saya, khusus untuk ini, harta bangsa-bangsa mengalir. Amin Tuhan, amin. Terjadi perpindahan, wealth transfer. Pak, nah, belum apa-apa, orang suka gitu sih. Nanti kalau nggak terjadi gimana? Nanti orang dengar berita ini kecewa. Itu namanya belum apa-apa, udah nggak percaya. Orang nggak percaya, nggak mau percaya apa-apa. Yang bimbang aja nggak percaya apa-apa, kata firman Tuhan. Nggak ada pertukaran, nggak ada bayangan. Nanti suruh bayar harga, nggak ada. Semua freely. Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi fear and tremble di bahasa Inggris, di perjanjian lama, di perjanjian baru, soal good news. Ya, kemakmuran yang Tuhan bawa buat kita melalui harta bangsa-bangsa seperti orang Mesir. Ya dia terima. Bayangin.
orang Mesir, orang Israel keluar dari tanah perbudakan dengan kekayaan Mesir. Orang Mesir 430 tahun mereka diperbudak, harus bayar sama bunganya juga. Emas, perak, pindah gitu. Jadi saudara jangan, artinya gini, samalah. Kita belajar tentang, masa ada di firman Tuhan dimudahkan lagi, tambah kuat. Ada Musa, Kaleb. Masa ada perpindahan bangsa-bangsa harta? Ada. Orang Israel dikeluarin dari Mesir terjadi. Masa ada lagi zaman kegelapan, kelaparan, nggak ada hujan, nggak ada apa, terus jadi makmur? Ada. Ishak ditanam di tanah kering, tumbuh 100 kali lipat. Dia menjadi kaya, karena bertambah kaya, menjadi sangat kaya. Ya nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Apa yang nggak bisa buat Tuhan? Ya Tuhan milih. Enggak. Tuhan cari iman. Ada nggak yang percaya di bumi ini? Saya, ya udah terima. Kok nggak terjadi Pak? Kok lama Pak? Lama juga dipelihara. Kalaupun harus perlu waktu, pada waktunya kan. Dipelihara nggak? Dipelihara. Karena Tuhan berkepentingan supaya saudara terima. Tuhan berkepentingan supaya Kaleb menerima Kanaan yang dia percaya. Ya tapi keburu tua, keburu jompo, keburu nggak bisa menikmati. Siapa bilang? Kaleb sama kuat waktu 45 tahun yang lalu sampai sekarang waktu dia 85 tahun. Bagi dia nggak ada bedanya, dia bilang. Aku masih sama kuat, sama aja. Ya. Artinya apa? Saudara-saudara berhadapan sama siapa yang berjanji? Coba kita baca aja ya. Sekali lagi Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka semua, mereka keluar dan membawa perak dan emas. Tuhan tuh yang bikin, ya. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang feeble, tidak ada yang tergelincir. Bahasa Inggrisnya tidak ada yang lemah. Enggak ada yang sakit. Waktu orang Israel dikeluarkan dari Mesir. Lewat apa? Lewat Passover. Darah tuh. Ya, dioleskan darah, salib. Mereka keluar berapa orang juta? 2 juta lebih orang keluar dari Mesir dengan milioner gitu apa? Triliuner kali ya. Ya, dengan kemakmuran. Dan tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah. Padahal ada yang tua kan? Ada yang udah kurang gizi karena budak 430 tahun. Ada yang lain udah budak. Jadi udah tiap hari kerja berjam-jam, lemah, sakit, malnutrisi kali. Ya kakinya semua bengkak semua, sembuh semua. Firman yang berkata gitu, saya percaya firman. Yang ketakutan siapa? Orang Mesir. Coba ayat 38 bilang apa? Orang Mesir bersuka cita. Pertama bersuka cita kenapa? Ketika mereka keluar. Maksudnya orang Mesir tuh, aduh, untunglah orang Israel keluar lah. Sebab orang-orang Mesir itu ditempa ketakutan terhadap mereka. Ya. Orang dunia, Mesir gambaran dunia. Itu yang mestinya takut sama kita. Nggak kayak di Sukabumi, dibubarin dia itu, nggak ada tuh saudara. Bagi saya nggak ada di dalam Yesus. Ya buktinya terjadi Pak. Itu orang Kristen dipersekusi. Makanya saudara ya, ini rahasia. Ini misteri. Ya. Saudara jangan pernah takut. Lempar takut sama Yesus. Kita bukan menerima roh ketakutan. Saudara dan saya nggak pernah, jangan mau bilang kita ini minoritas. Ya kan benar Pak Melki. Kita minoritas, kita kan dikit dibanding agama mayoritas. Jangan mau dengar yang kayak gitu. Saudara satu nggak usah banyak-banyak. Bersama Yesus itu udah mayoritas. Katakan saya satu sendiri aja di bangsa ini ya, sama Yesus. Saya udah mayoritas. Kenapa? Ya saudara di alam roh 2/3 malaikat itu ikut Yesus. Itu kalau mau hitung jumlah-jumlah juga. Setan itu dan pengikutnya cuma 1/3.
Saudara dan saya bersama Yesus itu mayoritas. Wah, kamu minoritas, saya tindas kamu. Saudara, saya ngomong bukannya berteori, saudara. Ya, saya pernah didatangin preman, ditindas, bawain tentara, bawain ini waktu punya toko ya. Saya selalu bilang, Pak, ini toko bukan punya saya, toko punya bapak saya. Bapak saya panglima. Dengan sadar, nggak bohong saya, bapak saya panglima bala tentara. Firman bilang begitu. Ya tapi ini, kalau bapak perlu keamanan, ya adik saya yang preman sudah jadi keamanan di toko saya. Saya bilang, Pak, pasukan bapak saya itu ada di mana-mana. Dan nggak ada yang satupun yang berani apapun. Udah gitu, udah kicep aja udah gitu. Pak, punten, orang Sunda bilang punten, permisi sama pergi. Nggak ada yang berani. Ya, seperti Daud melawan Goliat, nggak ada yang berani. Goliat nggak akan berani. Daud cuma bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, aku datang dalam nama Allah Israel yang kau tantang itu. Mau Goliat ngomong apa, kepalanya bolong, saudara. Kalau berani lawan. Amin. Ya, kita membawa nama Yesus, saudara. Sama-sama katakan, saya membawa nama Yesus. Jadi ketika saudara bilang ini, kan Yesus dalam saya, Yesus dalam saya. Coba orang terima Yesus, Yesus dalam saya, Yesus dalam saya. Ulangan 8 ayat 10 bilang apa? Maka segala bangsa di bumi melihat, ya, dan bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Saudara gini, saya orang Kristen. Christ di dalam saya. Orang bangsa lihat jadi apa? Mereka akan takut kepadamu. Salahnya siapa? Salah orang Kristen sendiri kan? Kalau yang ketakutan, ya tapi kan Pak, alamiah dong ketakutan. Iya, saya tahu. Secara manusia, secara daging takut. Tapi kan kita bilang, kenapa jadi mesti takut ya? Tiap hari doa, Tuhan, ini toko punyamu. Saya hanya pengelola. Saya anakmu. Kau bapak saya. Berkati Tuhan. Berkati. Kirimkan pembeli. Kirimkan begini. Datang preman, suruh ngumpet. Nggak mau saya. Saya lempengin. Berdiri aja gini duduk. Preman, siapa itu namanya? Si Agus atau siapa? Suruh masuk. Suruh duduk. Wah, dia cerita. Gagah. Wah, begini. Dia begini. Kesana kesini. Saya dengerin aja. Tungguin bahasa Arab gitu ya. Sampai ceritanya habis. Ada lagi Pak. Ayo Pak cerita. Ya itu tetap di ujungnya saya bilang, ini toko punya bapak saya. Bapak saya panglima. Saya diangkat anak. Langsung gak ada yang berani nanya itu siapa bapak saya. Saya udah tungguin, siapa bapak lu? Misalnya dia nanya. Saya udah di sini udah di ujung lidah. Bapak saya bintangnya nggak kehitung. Kan saya bilang panglima, bintangnya nggak kehitung. Ya hitung aja bintang di langit. Saudara ini malam dilihat di langit. Bisa nggak hitung bintang bapak saya? Bapak kita, Bapak Yesus. Nggak bisa. Nggak pernah ditanya. Semua takut. Langsung tunduk. Minta ampun, minta maaf. Padahal saya nggak apa-apain. Saya cerita biasa aja. Nah, sebaliknya orang Kristen dari kecil diajarin sebaliknya. Oh, kita minoritas, kita ketakutan. Ya tadi saya bilang sama dia. Kalau tinggal rumah sendiri, ya sendiri bersama Yesus gitu aja. Sama Roh Kudus. Takut nggak? Enggak. Kalau takut suruh dengerin firman aja. Ya, praktekkan. Itu work out the salvation. Kerjakan keselamatan tuh praktek keselamatan, bukan supaya selamat, bukan. Anak Allah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah kita heran, gemeter. Wow, sebesar ini berkatnya. Ya bayangin kan, orang budak keluar dari Mesir tiba-tiba jadi milioner semua. Gimana nggak gemeter mereka tuh? Maksudnya amazed gitu ya.
Ya, saudara percaya Salomo aja dengan segala kemegahannya nggak berpakaian seindah saudara yang didandani oleh Tuhan. Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Nah, pakaian itu kalau bunga pakaian kan? Bagaimana bunga bakung ini, bunga lili itu ya, bunga bakung di ladang kan kecil, bunga rumput yang sekarang ada besok nggak ada. Tuhan dandani, Tuhan perhatikan. Dia mesti sehat kalau bunganya bagus. Ya kan? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bukan pekerjaan dia, kerja juga enggak no toil, no spin. Spinning tuh memintal yang bikin kain gitu, bikin baju. Tapi itu 9. Namun, tapi aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau saudara Tuhan mendanani bunga bakung bunga lili di ladang, dibilang yang sekarang ada besok layu kena matahari atau dibuang ke api, dibilang Tuhan perhatikan, dia nggak kerja, dia nggak gimana dia bisa kerja, orang dia bunga ya kan, nggak memintal, didandani oleh Bapa, nggak berpakaian seindah tuh Salomo juga nggak bakal seindah itu. Karena kan Salomo orang paling kaya, raja paling kaya. Jadi dia bajunya bagus dong. Bajunya yang paling up to date, yang paling mewah. Tuhan bilang gak sepakaian seindah. Artinya apa? Ya sehat. Percuma kan pakaian indah kalau tubuhnya misalnya kusta gitu. Itu body, tubuhnya health gitu. Ya. Itu yang dari dalam kan, bunga itu diberi tumbuhan. Jadi bagus. Ya, lanjut Yesaya 60. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kekayaan itu pindah. Nah, ya kan ini rahasianya. Ini udah gimana Pak? Gimana Pak? Oke, ya. Ini juga diulang dari minggu lalu sebenarnya, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Nah, apa itu pintu gerbang? Nanti kita lihat dijawab oleh firman juga. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup, ya. Pintu gerbang buat apa? Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Nah, pertanyaannya, apa itu pintu gerbang? Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Ya, tunduk semua tuh kepada Salomo datang. Misalnya kalau kita bicara Salomo membawa kekayaan. Ayat berikut, ayat 18-nya dijawab, apa itu pintu gerbang? Engkau akan menyebut tembokmu selamat, ya, Yesua selamat, atau Shalom juga selamat, ya. Pintu-pintu gerbangmu pujian, praise. Nah, ini rahasianya. Ya. Jadi pintu gerbang kita apa? Mulut ini. Kenapa? Yehuda disebut praise. Ya, Lion of Judah, Yesus disebut Lion of Judah, praise. Bagaimana harta bangsa-bangsa ini keluar dari praise, dari pujian, ucapan syukur, bukan karena keburukan, ya, karena kebaikan Tuhan. Ingat tadi. Dan nanti kita tahu apa itu praise. Nanti kita lihat lagi 2 Tawarikh 20, bagaimana Yosafat, kita tahu ya, dia dikurung oleh Amon, Moab, Meunim, ya. Jadi suku-suku bangsa banyak dikurung, dan dia, Tuhan kami gak bisa apa-apa, tapi mata kami tertuju kepadamu. Apa yang harus kami lakukan? Pujian. Ya, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia hesed, kasih karunia-Nya. Itu yang dinyanyikan orang-orang Israel. Tuhan itu baik, untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan di situ yang menghadang orang Amon, Moab, Meunim, ya, bangsa-bangsa yang mengurung Yosafat. Dari krisis jadi Christ is. Ya, dari krisis tuh jadi Christ is. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Jadi
menjara. Kenapa bisa gitu? Ini orang Amon sama Moab bertempur sendiri. Musuh Midian datang, mereka bertempur sendiri. Akhirnya mereka mati semua. Saling membunuh-membunuh. Mestinya kan lawan Yosafat. Iya. Yosafat datang udah mati semua. Tinggal spoilnya katanya apa? Menjara barang, menjarahan. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Artinya kita jangan rohanikan, saudara. Jangan gini. Ya nanti terjadi permintaan wealth, itu rohani. Orang dunia mana ada rohani yang mau dipindahkan ke saudara? Nggak ada. Ternak, artinya fisik jelas ya, ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Harta milik udah jelas harta, emas, perak, uang kali ya. Pakaian yang bagus-bagus, pakaian tentara, pakaian begini, pakaian gitu. Barang-barang berharga. Semua barang-barang. Dari emas, dari berlian, dari apa saya nggak tahu. Dan yang mereka rampas lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Lanjut. Segitu banyaknya maksudnya. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Nggak habis lagi. Nah itulah kelimpahan yang Tuhan bicara tadi di Yesaya 60. Dari mana? Disinilah mereka dikasih hint juga, petunjuk. Mereka di lembah pujian. Ayat 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Sebab itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Praise. Valley of praise, valley of barakah kata bahasa Ibrani. Lembah berkat, pujian. Tadi kita lihat rahasianya apa? Gerbang pujian terbuka terus. Jadi jangan ngeluh. Tuhan gak nolong saya. Kita mau suruh pikul salib, menderita. Sebenarnya itu orang ngeluh tuh seperti itu. Mending di alam sama Tuhan begitu. Enggak, saudara. Ya kita harus hidup menderita, berjuang untuk Kristus. Tuhan Yesus di surga, ya Tuhan anak. Ya. Orang saya udah selesaikan semua di kayu salib. Kamu tinggal terima, kamu berjuang lagi. Ya kalau kamu bisa berjuang, ngapain saya mati? 50-50. Nggak ada begitu ketika saudara Yesus di kayu salib. Yesus lakukan sendiri. Nggak ada kontribusi kita. Coba renungin. Orang kita lahir juga belum 2000 tahun lalu. Apa kontribusi saudara? Ada Pak, dosa. Cuma dosa kontribusi kita di kayu salib. Ya. Tapi itu yang buat kita qualified. Karena Yesus mati untuk orang berdosa. Ya, sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Itu yang pertama. Ya kita udah tahu gerbangnya praise. Mulut lagi ya. Dan Yesaya 60 ayat 1 kan dimulainya dari Yesaya 59 ayat 21. Jadi di zaman kalau kitab kita ada ayat, ada pasal gitu. Kalau di aslinya ya nggak ada, gulungan itu ya nyambung semua. Jadi kita mesti lihat di Yesaya 59 ayat 20. Dan ia datang sebagai penebus untuk Sion. Lihat ya, Yesus datang udah. Gimana kita bisa arise, bangkit dan menjadi terang? Ya, bangkit dan bersinarlah, terangnya sudah datang. Ia datang sebagai penebus untuk orang-orang Yakub yang bertobat dan pemberontakannya dari pemberontakannya demikian firman Tuhan. Ya, kita tahu bertobat itu tesufa, kembali kepada kasih karunia. Kalau orang nggak kembali kepada kasih karunia itu namanya berontak. Itu Ibrani. Ya kalau bahasa Yunani metanoia. Change our mind. Seperti kita sedang mendengar firman Tuhan ini. Berubah cara kita memandang Yesus. Bukan seperti ajaran-ajaran turun-temurun yang tradisi, agamawi. Baca aja. Ayat 21. Adapun aku, Tuhan ya, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Lihat ya.
Makanya kita berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Rohku. Ya waktu Pentakosta, gitu kan ya, kelahiran gereja, Roh Kudus turun. Ya, meterai, mereka berbahasa roh. Ya, firmanku yang kutaruh dalam mulut. Ya, bahasa roh memperkatakan kemuliaan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang kita tidak tahu, yang kita nggak kenal, karena Tuhan yang taruh. Tidak akan meninggalkan mulutmu, mulut keturunanmu, mulut keturunan mereka, anak-anak semua berkat. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi pastor sampaikan, ya bahasa roh di mana-mana, biar anak juga dengar. Ya karena ini janji, maksud saya gitu. Dan dari mulut yang praktek berbahasa roh itu, ya. Nah sebelum jauh, Rasul Paulus quote nih. Apa quote? Kutip dari Yesaya 59 ayat 20-21 ini. Di Roma 11 ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, nah dikutip, dari Sion akan datang penebus. Tadi ya, penebus datang dari Sion. Bukan Gunung Sinai. Sion. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ayat 27-nya. Nanti kita lihat gabungannya ya. Inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapus dosa mereka. Oh, tadi tentang bahasa roh Pak. Ini menghapus. Nah ini ya kita melihatnya sebagai apa? Paulus oleh Roh Kudus mendapat pewahyuan perjanjian baru. Tentang ayat perjanjian lama tadi. Makanya coba kalau disejajarkan gambarnya. Ya walaupun dalam bahasa Inggris ya. Yesaya 59, 20, 21. Ya. Roma 11, 26, 27. Ya. Nah, jadi ya ayat 21-nya kita tahu ya, 27 itu ya, this is my covenant with them when take away their sins. Ya, dosa mereka diampuni, dihapus. Nah, itu makanya karena dosa kita diampuni, kita di bait Roh Kudus ada dalam diri kita di materai. Dan itu Roh Kudus ada di dalam. Tapi kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Amin, saudara. Ya, jadi clear, jelas. Kita melihat ya. Saudara, gimana saya memperoleh itu semua? Saudara harus absolut mutlak terima bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Tadi materai Roh Kudus. Kalau saudara dosa kita masih ada secuil di sana, secuil di sini, ya tapi kan kita masih bisa gagal, masih bisa itu dihapus oleh darah Yesus, gitu maksudnya. Ya, saudara mengatakan saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, bukan saudara dan saya itu apa tuh? Jadi bebas dosa, maksudnya nggak bisa gagal gitu. Saudara harus lihat, kita sudah mengerti. Ini manusia lama saya sudah mati. Ini manusia baru, ciptaan baru. Bukan kebal dosa. Nah, saya mau bilang itu tadi. Ya, tapi sudah dihapus. Di bawah air terjun darah Yesus terus menerus. Itu kebenaran, itu posisi saudara. Baru harta bangsa-bangsa mengalir. Saudara, segitu simpel. Ya, begitu sederhana. Jangan pakai jangan ya. Banyak orang take it for granted, menganggap remeh. Kehilangan, saudara. Padahal kita udah ditebus. Yesus sudah bayar lunas. Saudara, dosa saya sudah diampuni. Saudara sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue berkelanjutan. Hati nurani saya sempurna. Korbannya sempurna. Darah Yesus sudah menghapus dosa. Firman menyucikan itu debu-debu yang di tanah. Dibersihkan supaya segar. Seperti firman yang kita dengar. Amin. Ya. Saudara, tapi Pak, saya belum berasa roh. Ya saya saksiin aja. Dulu waktu saya mengerti, saya orang dari gereja Injili kan, nggak tahu. Terus saya dengar, iya ya, berguna untuk membangun diri sendiri.
Kemarin minggu lalu kita dengar bangun roh, jiwa, tubuh. Ya saya bilang, Tuhan, kalau berguna saya minta, Tuhan. Saya minta. Karena firman-Mu bilang, minta Roh Kudus, akan diberikan Roh Kudus. Nggak mungkin dikasih roh kuda. Ya simpel aja. Kita bisa minta sendiri, Bang. Karena kita orang percaya, sudah ditebus. Tapi jangan sedikit pun kita nggak percaya bahwa dosa kita masih sisa gitu misalnya. Jangan, maksudnya sedikit pun jangan mau diragukan gitu. Nggak ada urusan. Dosa sudah dibereskan oleh karya Yesus. Makanya disebutnya kebenaran hadiah. Kita dikasih keyword. Dosa sudah diampuni, sudah disembuhkan dari segala penyakit. Itu pintu gerbang untuk masuknya semua power, kuasa Tuhan, berkat Tuhan. Nah sekarang kita sedang dengar baik keuangan, kemakmuran, hubungan, kemakmuran, kesehatan. Kita dengar semua. Dan sekarang kita tahu. Sebelum ayat Yesaya 60, ada Yesaya 59 yang tadi. Ya kalau ayat sebelumnya Tuhan menaikkan standar, kayak dibilang itu apa? Panji-panji. Kalau musuh menyerang, Tuhan menaikkan standar. Tuhan taruh di dalam mulut kita. Ya, firman, kebenaran. Berdoa di dalam bahasa, karena Allah sendiri yang berdoa di dalam kita dengan perkataan yang tidak grown tuh, yang tidak kita ngerti tentang memuliakan Tuhan. Ajaib, saudara. Ya, kita nggak perlu ngerti semua. Artinya gimana kita kadang-kadang nggak tahu. Tapi kita tahu Tuhan kita itu baik. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saya mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya, saudara. Ya, bukan kebetulan. Saudara ikuti saja saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Segala dosa saya sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue berkelanjutan. Dan saya terima berkat harta bangsa-bangsa dipindahkan dalam kehidupan saya. Saya menerima suplai kesehatan. Tidak ada kelemahan dalam hidup saya. Makin hari makin kuat. Makin tahun makin kuat. Makin banyak umurnya makin kuat. Supaya saya bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Menyaksikan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, saya menyampaikan senang diberkati. Mari kita menutup dengan perjamuan kudus. Ya, kita sudah dengan air, ya, dibersihkan. Dan firman, kita terima. Tidak ada yang kita tolak, kebenaran. Dan kita diseka dengan kain lenan halus melalui perjamuan kudus. Ya, segar, fresh, hidup bahagia, sukacita. Sebab yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, kuterima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Itu yang kita, kehidupan buat kita. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui. Nah, itu yang penting ya, makan roti itu discern the Lord's body, mengakui tubuh Kristus. Diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa surabaya. Ditikam tubuh Kristus, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus, dicabuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, habis.
ya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung antara bumi dengan langit. Menanggung semua kutuk kita, kematian, semua murka Tuhan yang harusnya menimpa kita, habis semua diserap. Sehingga kita tinggal rest, bersandar di dadanya, kemurahan dan kebaikan. Dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Saya hidup seperti itu. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Saya juga sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Kosmos dalam tiap sel jaringan anggota tubuh kita. Dimudahkan lagi, disegarkan. Kita makan daging Kristus, paha kanan dan kekuatannya, dadanya kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik, dosa butter dan madu dari gunung batu. Enak. Saudara yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dan minum. Allah sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus, firman-Nya katakan. Mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus. Semua, kulit, otot-otot, saraf-saraf Kristus. Ya. Yesus nggak ada yang cacat, nggak ada yang kurang. Dan sudah makan, bicara perjanjian baru, dimeteraikan darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni. Kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, dan kita udah tahu, itu yang membuat kita dimeterai Roh Kudus, berbasar. Kita mewarisi Kanaan. God's rest, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Tidak gali, kita minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita tidak tanami, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat. Tuhan sediakan buat kita. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Siapa yang raksasa-raksasa itu yang diperintahkan untuk bikin? Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya, transfer of wealth, transfer kemakmuran, kekayaan dari bangsa-bangsa, dari orang-orang, dari raja-raja. Ya, mewarisi berkat Abraham, panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, dari surga mengalir terus, minyak emas dari pipa emas. Jangan kita pencet, jangan khawatir, nggak perlu khawatir. Ya, kita mewarisi berkat pneumatikos, berkat rohani in heavenly place, warisan anak, karisma, karena roh, semua janji, semua berkat saat. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dan nama Yesus. Haleluya.